24 jam. Jadi diasumsikan 24 jam tuh kadar airnya tuh memang sudah benar-benar habis, sehingga dia tinggal masukkan ke desikator, ketika dia sudah tidak panas baru di oven ditimbang bukan di oven ya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam persamaan. Ini adalah berat awal kurang berat akhir kali 100% per berat awal. Nah, jadi nanti dapatlah kadar airnya berapa persen seperti itu. Nah, ini untuk kadar air. Nah, kadar abu sama ya. Proses untuk kadar abu sama, hanya saja suhu yang digunakan itu jauh lebih tinggi ya. Kalau tadi di kadar air itu ya 300 nggak boleh lewat, maka di kadar abu suhunya itu tergantung, ada yang sampai 700, ada yang sampai 900 ya, tergantung material apa yang akan kita gunakan seperti itu. Pada prosesnya sama, semua sama, hanya suhunya saja yang berbeda seperti itu. Nah, untuk kadar abu. Kenapa suhunya jauh lebih tinggi? Supaya abunya tadi itu terbakar, ya terbakar habis gitu. Nah, pertanyaannya adalah dari mana sih asal air? Oh, air itu mungkin berasal dari pada saat proses preparasi material itu tidak terlalu kering, ya bisa jadi ada air yang masuk. Kalau abu dari mana? Kalau abu itu dari garam-garam dan mineral pengotor. Jadi kalau kita punya material, selagi material itu bukan material murni, maka akan selalu ada material pengotor. Sampah-sampah yang terbawa lah gitu ya, garam-garam mineral, material pengotor gitu. Nah, itulah yang akan jadi abu ketika di suhu tinggi. Nah, abunya itu habis gitu. Ya, seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan iodine numbers. Sorry, sampai kadar abu tadi itu perhitungannya sama ya. Berat awal kurang akhir per awal kali 100%. Nah, ini persamaannya. Sampai di kadar air dan kadar abu, ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ya. Nah, selain daripada kadar air, kadar abu, itu juga ada namanya itu bilangan iodin. Nah, bilangan iodin ini adalah salah satu parameter ya. Semakin tinggi bilangan iodinnya, maka semakin baiklah kemampuan dia menyerap. Secara sederhana, biasanya iodine numbers ini menggunakan kalium iodida atau potasium iodida ya dari bahasa Inggrisnya. Atau kalau misalnya teman-teman ini itu biasanya pakai betadine gitu ya. Nah, jadi salah satu caranya itu misalnya betadine tadi, misalnya air ya teman-teman tetesin dengan betadine, itu kan airnya kan berubah jadi merah gitu ya. Nah, teman-teman masukin ya sorben teman-teman nih. Setelah itu disaring. Nah, jadi air yang awalnya merah itu akan berubah jadi jernih. Nah, betadine yang terserap tadi itu bisa dihitung dengan menggunakan iodine numbers. Ya, nah, itu kalau yang versi low cost-nya, ya versi murahnya. Tapi kalau versi lab-nya itu teman-teman mengikuti proses yang dilakukan oleh Bestani ya. Dia nih activated karbonnya ditaruh di Erlenmeyer ya. Kemudian 25 ml pipet of iodine solution, jadi larutan iodin itu ditambahkan 25 mililiter larutan iodin ditambahkan ke karbon aktif tadi. Nah, ini misalnya Erlenmeyer ya. Nah, di sini adsorbennya ya, adsorben. Ya, kemudian tambah ini 25 ml ya, iodine solution, larutan iodine gitu ya. Kayak apa? Biasanya kalau yang murah itu ya pakai betadine gitu ya, tapi janganlah kalau sebenarnya skala lab yang buat riset gitu ya. Nah, kemudian eh, ditutup nih, ditutup. Ditutup, tutupnya ini itu dibasahi oleh kalium iodida. Ini dibasahi nih. Tutupnya dibasahi dulu dengan kalium iodida ya, baru ditutup. Lalu sampel ini diletakkan ke tempat gelap. Biasanya kami menggunakan eh, aluminium foil untuk membungkusnya. Ya, nah ini dibungkus pakai aluminium foil.
Setelah itu masuk dalam lemari sampel gelap ya. Nah, the dark place ya. Nah, setelah 2 jam 10 mililiter kalium iodida dengan konsentrasi 20% ya, itu diencerkan ke dalam destillated water atau aquades ya. Nah, kemudian itu ditambahkan ke sini gitu ya. Nah, dan dititrasi dengan ini 0,4 normal natrium tiosulfat. Bisa natrium tiosulfat, bisa sodium tiosulfat gitu ya. Tapi kalau konsentrasinya 0,1 boleh juga, bebas gitu ya. Nah, nanti ada persamaannya ya. Bisa dihitung ya, teman-teman bisa menghitung ini gitu. Selain itu ya, selain tadi 3 parameter tadi, ada yang namanya tuh fasa kristal. Fasa kristal atau fasa material. Nah, sebuah material tuh punya fasanya sendiri. Nah, fasa atau jenis kristal itu terdiri menjadi dari 2. Yang pertama amorf atau amorphous. Amorphous. Yang kedua adalah kristalin. Biasanya material-material yang bagus itu kristalin bentuknya. Kristalin itu bentuknya tuh gini. Misalnya, dia tuh bentuknya tuh sama gitu ya. Bagus tuh kalau dilihat. Tapi kalau amorf itu bentuknya tuh ngacak, nggak karu-karuan. Ada yang ini, ada yang segitiga, ada yang ini di sini, ini di sini, ini di sini gitu. Nah, saat kita mempreparasi material, itulah yang akan menentukan material kita itu akan menjadi material kristalin atau amorf. Ya, nah, sangat sulit untuk membuat material yang sifatnya kristalin, sangat sulit. Biasanya membutuhkan bahan utama yang mahal, gitu ya. Jadi kalau bahan-bahannya dari limbah-limbah, gitu ya, dari apa? Dari sisa kulit pisang yang dimakan sama si Andre, nah, itu biasanya tuh materialnya tuh sifatnya tuh amorf gitu. Nah, fasa kristal ini ya itu bisa dilihat dari karakterisasi XRD, X-ray diffraction. Nah, mana yang menunjukkan secara sederhana, kalau saya boleh bilang, ini adalah 2 jenis hasil peak dari XRD. Untuk yang biru ini biochar, yang hitam ini coconut cells, cangkang kelapa ya. Nah, kalau kita lihat ya, nah ini kan nggak berbeda nih. Nah, kalau kita lihat membedakan sifat yang amorf dan kristalin itu dari peak ini. Jadi kalau kristalin itu peaknya tuh tajam-tajam, tajam-tajam gini-gini ya, tajam-tajam nih, signifikan dan tajam-tajam. Ini biasanya peak yang menunjukkan fasa kristalin. Tapi kalau yang kayak gini, ya, nah landai ini ya, nah ini menunjukkan amorf. Nah ini kita bisa tahu nih, ini berarti sifatnya nih amorf nih, ya. Nah, nah kalau yang ini, nah ini kita bisa terjebak juga nih, ya. Ini kalau kita lihat, dia hampir seperti kristalin, tapi kalau ini kita zoom, ya, ini sebenarnya amorf. Karena kalau kristalin, dia tuh peak yang seperti ini, yang tajam dan signifikan ini banyak. Tapi ini cuma satu. Nah, ya, jadi kita identifikasi ini juga sebagai amorf gitu ya. Nah, amorf ini punya kemampuan absorpsi yang tidak lebih baik daripada kristalin. Kalau kristalin ini nilai absorpsinya 100, amorf ini kira-kira 60 lah gitu. Nah, ya. Nah, ini juga nih. Ini amorf nih gitu. Saya pribadi selama riset belum pernah menghasilkan sebuah material yang fasa kristalnya itu kristalin. Belum pernah gitu. Karena material saya bahan-bahannya itu selalu dari sampah, dari limbah. Ya biasanya harus pakai yang mungkin kayak graphite oxide murni gitu ya, yang mahal-mahal gitu. Yang 1 gramnya tuh sampai 2,8 juta gitu. Nah, itu biasanya pakai yang kayak gitu tuh untuk bikin material dengan fasa kristalin. Selain daripada source materialnya mahal, teknologi yang digunakan juga canggih ya, proses pirolizisnya. Nah, dari data XRD ini kita bisa tahu nih, kan ini kan disusun oleh kristal-kristal nih, material kita ini.
Nah, ini bisa dihitung ya dengan menggunakan nih difraksi Bragg ya. Nah, jadi kalau ini adsorben teman-teman ya, adsorben ini kecil ini nih disusun dari kristal yang seperti ini ya. Nah, disusun dari kristal yang seperti ini. Kita bisa hitung nih diameter kristalnya berapa ya, diameter kristalnya berapa nih gitu ya. Diameter kristalnya ini berapa gitu ya. Nah, ini kita masukkan ini. Ini 0,89 ya, ditambah dikali ini ya, dikali betanya FWHM ini ada persamaannya untuk mencarinya. Nah, ini diffraction angle. Nah, the Bragg diffraction angle ini itu diambil dari apa namanya? Dari alatnya. Jadi dari alat XRD itu kita akan lihat. Kita misalnya pakai 45 derajat gitu ya. Jadi cos-nya cos 45 derajat gitu. Nah, ini langsung dari alatnya. Jadi kita tinggal masukin aja. Lebih gampang pakai Excel. Saya selalu pakai Excel gitu ya. Jadi nanti hasilnya akan langsung keluar gitu. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah jenis sebuah peak kristal gitu. Ya sama seperti yang sebelumnya lah ya. Nah, ini yang dia mencontohkan ini adalah salah satu material yang sifatnya kristalin. Mungkin kalau di cut batas ini hampir mungkin seperti kristalin ya, tapi ini mesti harus dianalisis lebih jauh lagi seperti itu. Nah, ini adalah XRD alatnya. Alat yang tadi itu ini. Di ITERA kebetulan baru datang. Baru datang saat saya masih di Lampung kemarin ya, belum keluar itu sudah datang nih XRD. XRD-nya kita tuh yang bagus gitu ya. Kalau nggak salah kemarin sekitar 5 M 5 miliar sekian lah gitu harganya gitu ya. Wah, itu luar biasa nih harga. Untuk nganalisin fasad yang tadi itu ini harganya tuh 5 miliar gitu. Ada di Labtech 4. Ya, masuk sudut sebelah kanan ruang nomor 1. Nah, sampelnya tuh di sini ditembakkan dengan sinar X. Nah, selain XRD, itu ada juga yang disebut dengan scanning electron microscope. Nah, ini SEM. SEM ini kita belum punya karena harganya tuh bisa 4 sampai 5 kali lipat XRD gitu ya, mahal sekali. SEM EDX ini bahkan satu sampelnya itu untuk memfoto hasilnya itu 1 juta. Nah, ini adalah salah satu SEM. Nah, ini nih gambarnya nih. Jadi kalau adsorben teman-teman tuh, nah kalau di foto pakai SEM itu akan kelihatan nih. Misalnya ini perbesaran ada. Nah, biasanya ini perbesaran nih sekitar 500 kali. Ini 1000 kali, ini 10.000 kali gitu ya. Nah, nah ini kalau kita lihat misalnya ya, anggaplah ini perbesaran 1000 kali nih. Nah, ini kalau di zoom lagi hasilnya gini nih. Yang ini. Ini kalau di zoom lagi hasilnya ini nih. Nah, logam-logam berat kita itu nempelnya di sini nih, nempel di sini, nempel di sini, nempel di sini. Bahkan dia tuh bisa masuk di sini. Jadi semakin banyak lubang-lubang ini, maka semakin banyaklah yang bisa dia masuk. Kan kalau seandainya ada lubang ini kan area yang bisa ditempel itu kan semakin banyak ya, surface areanya semakin luas gitu. Jadi dia semakin bagus. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, nanti FEMN ya yang bikin-bikin jadi air asam tambang tuh itu akan nempel-nempel di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang namanya itu analisis BET ya, Brenner Emmett Taylor gitu. Nah, BET ini untuk tahu luas permukaan si adsorben ini berapa sih? Ya, kalian kalau mau tahu adsorben termahal saat ini itu ada diproduksi oleh Jepang. Oleh Jepang ya. Kurang dari 1 miligram adsorbennya itu luasnya sama dengan 4 kali lapangan sepak bola. Nah, kan seperti yang saya bilang kan, semakin kecil sebuah material, luas permukaannya semakin besar, semakin luas gitu. Nah, yang diproduksi Jepang itu adalah adsorben dengan surface area 4 kali lapangan sepak bola. Bagaimana tahu luas permukaannya? Ini pakai BET, pakai alat BET ini.
Konsep alat BET ini seperti apa? Nah, ini. Jadi adsorben tadi itu kan kayak gini kan, dia kan ada gininya, ada lekuk-lekuknya, terus ada bulat-bulatnya dan lain-lain ya kan. Nah, kita injeksi gas yang sangat kecil sekali. Kalau Fe itu sebesar ini, dia kan nggak bisa masuk nih di sini. Jadi Fe-nya akan nempel di sini gitu ya. Nah, nempel di sini gitu misalnya kalau dia nggak sekecil ini. Nah, kita masukkan gas, misalnya nitrogen, yang notabene ukuran gasnya tuh lebih kecil lagi dari oksigen gitu kan. Nah, jadi nanti nitrogen itu akan masuk ke sini nih. Nih, akan masuk ke sini. Nah, terus diinjek terus ya, diinjek terus sehingga ketika seluruh permukaan ini berhasil disentuh oleh si nitrogen, maka ini akan terbaca oleh mesin. Nah, ini akan terbaca oleh mesin berapa sih luas permukaan si adsorben tadi. Itulah sebabnya makin kecil sebuah material yang sekecil ini, itu luasnya bisa sampai 4 kali lapangan sepak bola. Seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Oke, belum ada ya, tidak ada. Nah, selanjutnya adalah sorption efficiency dan percent removal. Jadi, persamaan ini akan teman-teman gunakan untuk mengukur berapa sih nilai dari penurunan logam berat di air yang sudah masuk ke dalam pori adsorben. Jadi kalau seandainya teman-teman punya sampel air asam tambang, saya masukkan adsorben ya. Nah, saya masukkan. Nanti Fe, Mn ya, logam-logam berat tadi kan masuk nih ke pori-porinya. Nempel nih di luas di permukaannya gitu ya. Terserap. Yang awalnya ini 100, ketika diukur setelah dimasukkan adsorben berubah jadi 20 ya. Nah, sorption efisiensinya itu dihitung dengan ini ya. Pada prinsipnya sama, CO ini konsentrasi awal kurang akhir bagi awal kali 100%, sama dengan yang kadar air dan kadar abu. Ya, ini persen removal. Nah, sorption efisiensi ini konsentrasi awal kurang konsentrasi akhir kali volume larutan, misalnya 100 ml volume airnya, air asam tambangnya, dibagi dengan berat adsorben yang ditambahkan. Ya. Jadi kalau berat adsorbennya 1 gram, ini 250 mililiter, nah berarti ini 1 gram, ini 250 mililiter gitu ya. Nanti sesuaikan aja ya. Satuannya, apakah mau milih gram per gram, nanti satuannya atau apa gitu ya, nanti nah, ini tinggal disesuaikan. Nah, ini salah satu contoh nih, pengaruh waktu kontak terhadap persen removal. Jadi, proses adsorpsi itu butuh waktu. Sama kayak teman-teman misalnya PDKT lah ya. Nah, itu butuh waktu. Nah, ketika nol, dia akan nol. Artinya belum ditambahkan. Nah, misalnya di sini 10 misalnya. Nah, ketika 10 menit, itu persen removalnya tuh misalnya 10%. Ada 10% Fe yang hilang. Oh, 20 menit 20%. Oh, 40 menit sekitar 30 menit 40%. Sampai dengan dia di titik yang ini, 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 dan di titik yang ini. Ini kan kalau kita lihat, ini mau ditambah sampai dengan 1000 menit, ini grafiknya akan kayak gini nih, akan lurus. Dia nggak akan bisa naik lagi, nggak akan bisa. Kenapa? Karena pori-pori adsorben tadi, permukaan dan pori-pori adsorben tadi itu sudah penuh. Nah, jadi yang ini nih sudah penuh seperti ini. Nah, sudah penuh seperti ini, pore filling complete. Ini diisi oleh Fe, Mn ya, logam-logam berat dan yang lain-lain gitu. Nah, ketika dia sudah penuh,
dia tidak bisa naik lagi. Titik ini disebut titik equilibrium. Equilibrium. Nah, titik equilibrium. Artinya adsorben ini titik equilibriumnya ya taruhlah ini di 93%. Setelah 90 menit misalnya seperti itu. Ini mau ditambah segini juga nggak akan bisa. Bisa, tapi ada analisa selanjutnya yang namanya isotherm, tapi kita belum akan sampai ke sana. Nah, ini sama ya kurang lebih. Nah, ini sama nih. Nah, nanti dia di sini akan sama gitu. Nah, ini contoh setelah sebelum dan setelah diabsorpsi. Nah, ini sebelum, nah ini setelahnya. Kalau adsorbennya sangat bagus, ini tidak hanya pink, tapi berubah menjadi bening. Seperti itu. Nah, ini belum, oke. Nah, sampai sini dulu penjelasan tentang analisa-analisa pada adsorben ya, absorpsi gitu. Nanti teman-teman absorpsi juga akan membahas itu, saya yakin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, khususnya mungkin kelompok absorpsi? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita akhiri ya kuliahnya pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.